Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Maharani, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa dan Seni, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang teks negosiasi, yaitu materi kelas 10 SMA. Dosen pengampu mata kuliah Media Pembelajaran Bahasa Indonesia ini yaitu Bapak Zulhafiz SPD MPD. Baik, apa itu teks negosiasi? A. Pengertian teks negosiasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak, kelompok atau organisasi, dan pihak kelompok atau organisasi yang lain. Kemudian, pengertian negosiasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hartman, negosiasi merupakan suatu proses komunikasi di mana dua pihak masing-masing dengan tujuan dan sudut pandang mereka sendiri berusaha mencapai kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak tersebut mengenai masalah yang sama. Kemudian menurut Oliver, negosiasi adalah sebuah transaksi di mana kedua belah pihak mempunyai hak atas hasil akhir. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi adalah bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk menetapkan keputusan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua belah pihak dalam negosiasi ini memiliki hak atas hasil akhir. Hasil akhir dalam negosiasi ini memerlukan persetujuan kedua belah pihak sehingga terjadi proses saling memberi dan menerima sesuatu untuk mencapai kesepakatan bersama. B. Tujuan teks negosiasi. Tujuan teks negosiasi yaitu 1. Untuk menyatukan perbedaan-perbedaan pendapat dari orang-orang yang memiliki kepentingan yang berbeda. 2. Untuk mendapatkan atau mencapai kata kesepakatan dalam kesamaan persepsi, saling pengertian, dan persetujuan. 3. Untuk mendapatkan kondisi penyelesaian atau jalan keluar dari masalah yang dihadapi. Kemudian C. Struktur teks negosiasi. Struktur teks negosiasi terdiri dari 1. Pembukaan. 2. Isi. Isi terdiri dari penyampaian materi negosiasi, kemudian tawar-menawar dan penyelesaian masalah. Yang ketiga, penutup. D. Aturan teks negosiasi. Yang pertama, menang bukan segalanya. Sebelum kamu melakukan negosiasi, cari berbagai alternatif yang dapat kamu lakukan bila negosiasi itu gagal. Pastikan kemenangan negosiasi bukanlah segalanya, sehingga kamu tidak tampak seperti pihak yang putus asa. Yang kedua, jangan terburu-buru. Carilah informasi sebanyak mungkin tentang pihak yang kamu ajak bernegosiasi, sehingga kamu tidak akan salah ucap atau bertindak saat suatu kesepakatan dirundingkan. Kamu harus memastikan pihak lawan akan memberikan hal yang sepadan dengan apa yang kamu tawarkan. Yang terpenting, pihak lawan menyadari bahwa mereka membutuhkan penawaranmu. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Kepercayaan adalah kunci penting yang membawamu meraih kemenangan dalam negosiasi. Kamu harus menjadi pihak yang dapat dipercaya, jujur, dan bisa diandalkan. Seringkali demi mendapat hasil instan, banyak yang mencoba untuk menjilat atau memberikan servis murah pada pihak lawan. Sayangnya, alih-alih mendapatkan kepercayaan, reputasi, kredibilitas yang Anda bisa hancur. 4. Lihat kebutuhan bukan keinginan. Pahami betul apa yang pihak lawan butuhkan yang dapat kamu penuhi.
bukan berarti kamu harus mengikuti semua keinginan mereka. Terangkan dengan jelas batas-batas dalam kesepakatan yang tidak akan merugikan, baik kamu maupun pihak lawan di kemudian hari. Prinsip teks negosiasi. Nomor 1, melakukan negosiasi dengan harapan yang realistis. Yang kedua, tetapkan suasana yang positif dengan menyarankan negosiasi sebagai alternatif baru. Yang ketiga, ciptakan iklim yang tenang dan sabar untuk negosiasi. Yang keempat, rencanakan untuk mengikut sertakan hal-hal yang bersedia Anda kompromikan. Yang kelima, putuskan sebelumnya apa yang tidak dapat dinegosiasikan. Dan yang keenam, jangan biarkan diri Anda diintimidasi. F. Ciri-ciri teks negosiasi. Yang pertama, adanya tawar-menawar. Yang kedua, adanya ketidaksetujuan antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dan yang keempat, terjadi sebuah dialog dan terdapat kalimat persuasif atau bujukan. G. Pasangan tuturan dalam teks negosiasi. Yang pertama, mengucapkan salam, lalu membalas salam. Yang kedua, bertanya, lalu menjawab atau tidak menjawab. Yang ketiga, minta tolong, lalu memenuhi atau menolak permintaan. Yang keempat, meminta, lalu memenuhi atau menolak permintaan. Yang kelima, menawarkan, lalu menerima atau menolak tawaran. Dan yang keenam, mengusulkan, lalu menerima atau menolak usulan. H. Jenis teks negosiasi. Nomor 1, negosiasi berdasarkan situasi, yaitu ada negosiasi formal, negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi formal yaitu negosiasi ini terjadi saat situasi sedang formal. Ciri-ciri negosiasi formal yaitu adanya perjanjian yang sah secara hukum. Karena itu, pelanggaran terhadap perjanjian yang disepakati bisa menjadi perkara hukum. Contohnya yaitu negosiasi antar dua perusahaan. Kemudian negosiasi non-formal atau informal. Negosiasi non-formal terjadi kapan saja, di mana saja, serta dengan siapa saja. Karena negosiasi non-formal tidak membutuhkan perjanjian khusus, sama seperti informal. Kemudian yang kedua, negosiasi berdasarkan jumlah negosiator, yaitu ada negosiasi dengan pihak penengah, kemudian negosiasi tanpa pihak penengah. Negosiasi dengan pihak penengah yaitu negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih dan pihak penengah. Negosiator saling memberikan argumentasi, pihak penengah bertugas memberikan keputusan akhir di negosiasi itu. Contohnya yaitu sidang pengadilan. Pihak penggugat dan pihak tergugat adalah pihak yang bernegosiasi, sedangkan hakim sebagai pihak penengah. Kemudian negosiasi tanpa penengah. Negosiasi dilakukan oleh dua negosiator atau lebih. Negosiasi dilakukan tanpa pihak penengah sehingga keputusan negosiasi tergantung pada pihak yang bernegosiasi. Contoh negosiasi ini yaitu negosiasi antara perwakilan OSIS dan pihak sponsor. Kemudian yang ketiga, negosiasi berdasarkan untung rugi. Negosiasi kolaborasi win-win. Kemudian ada negosiasi dominasi win-loss. Kemudian ada negosiasi akomodasi loss-win. Kemudian ada negosiasi menghindari konflik atau lose-lose. Negosiasi kolaborasi atau win-win. Dalam negosiasi kolaborasi, negosiator akan berusaha mencapai kesepakatan dengan menyatukan kepentingan masing-masing.
Kemudian negosiasi dominasi atau win-lose. Di negosiasi dominasi, negosiator memperoleh keuntungan besar dari kesepakatan yang dicapai, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan lebih sedikit. Kemudian negosiasi akomodasi atau loss-win. Di negosiasi akomodasi, negosiator memperoleh keuntungan sangat sedikit bahkan rugi, sedangkan pihak lawan negosiasi memperoleh keuntungan sangat besar bahkan mendapat 100% keuntungan. Kerugian ini disebabkan karena kegagalan negosiator dalam bernegosiasi, sehingga tidak memperoleh keuntungan. Kemudian, negosiasi menghindari konflik atau loss-loss. Dalam negosiasi ini, kedua pihak menghindari konflik yang timbul, sehingga kedua pihak tidak bersepakat untuk menyelesaikan masalah. Contoh teks negosiasi. Contoh teks negosiasi pemecahan konflik sebagai berikut. Pada suatu hari, Budi yang menjadi ketua kelas 12 sedang melakukan negosiasi dengan wali kelasnya terkait foto album kelulusan. Negosiasi tersebut dilakukan lantaran ada beberapa siswa yang tidak setuju dengan lokasi pengambilan foto album kenangan. Budi: "Selamat pagi, Bu Guru. Di sini saya hendak membicarakan terkait lokasi foto album kenangan kelas 12. Wali kelas: "Selamat pagi juga, Budi. Bukankah sudah ditetapkan bahwa lokasi pengambilan foto kenangan akan dilakukan di pantai sebagaimana kakak kelas kalian terdahulu?" Budi: "Iya, Bu. Namun, setelah kami melakukan diskusi kelas, ternyata ada beberapa siswa yang merasa tidak bisa membayar sebanyak itu. Oleh sebab itu, saya sebagai perwakilan kelas hendak meminta agar lokasinya diganti saja." Wali kelas: "Oh, seperti itu rupanya. Lalu, apakah ada usulan untuk lokasi barunya, Budi?" Budi: "Saat diskusi kelas pun, kami sudah merembukkan bahwa lokasinya di sekolah saja, Bu, dikarenakan selain tidak ada biaya pemberangkatan, sekolah lebih memberi kenangan sebagai latar foto." Wali kelas: "Jika seperti itu, bisa saja, Budi. Namun, kita harus menyewa jasa fotografer handal untuk pengambilan fotonya, mengingat kita akan melakukan banyak sesi foto dan jasa penyiapan atributnya." Budi: "Bagaimana jika kita hanya menyewa fotografernya saja, Bu, sedangkan untuk perlengkapan dan atributnya diurus oleh siswa sendiri? Hal ini akan mengurangi biaya yang dikeluarkan." Wali kelas: "Ide yang bagus. Kalau begitu, kita sepakat foto album kenangan di sekolah." Budi: "Baik, Bu. Terima kasih." Baik, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata, saya mohon maaf. Semoga para pendengar bisa memahami tentang materi yang saya jelaskan ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.